Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Kamis, tanggal 30 bulan April tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Begitu Manis. Bapak, Ibu yang terkasih. Gambaran sederhana namun sangat kuat tentang makanan penutup favorit yang secara alami menggugah selera dan menghadirkan rasa manis yang menyenangkan bagi lidah, sehingga membantu kita memahami bagaimana sesuatu yang manis dapat memberikan kenikmatan yang mendalam secara langsung. Madu, termasuk madu manuka yang sering dianggap memiliki manfaat kesehatan, digunakan sebagai ilustrasi karena sifatnya yang alami, lembut, dan memuaskan, sehingga menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan sesuatu yang bukan hanya enak, tetapi juga menyehatkan. Ketika seseorang mencicipi sarang madu, ia tidak hanya merasakan rasa manis, tetapi juga mengalami tekstur yang unik dan pengalaman yang menyeluruh, yang memberi gambaran tentang kenikmatan yang lebih dari sekadar rasa biasa. Analogi ini kemudian diarahkan kepada sesuatu yang lebih dalam, yaitu pengalaman rohani ketika seseorang berinteraksi dengan firman Tuhan. Dengan cara ini, Bapak Ibu, ditegaskan bahwa seperti tubuh membutuhkan makanan yang baik, jiwa juga membutuhkan asupan yang benar dan memuaskan. Perbandingan ini menjadi jembatan untuk memahami bahwa tidak semua hal yang manis di dunia ini benar-benar membawa kebaikan jangka panjang, tetapi firman Tuhan berbeda karena memberikan manfaat yang menyeluruh. Oleh karena itu, sejak awal pembahasan ini, kita diarahkan untuk melihat bahwa kenikmatan sejati bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga rohani dan berasal dari hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kitab Mazmur 119 ayat 103 dan 104, firman Tuhan digambarkan sebagai sesuatu yang lebih manis daripada madu, yang menunjukkan bahwa pengalaman rohani bersama Tuhan melampaui kenikmatan fisik, apapun yang dapat dirasakan manusia. Pernyataan aku beroleh pengertian dari titah-titahmu menegaskan bahwa firman Tuhan bukan hanya memberikan rasa nyaman, tetapi juga menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Pengertian ini tidak bersifat dangkal, melainkan mencakup kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah, serta menuntun seseorang kepada hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini sangat penting karena banyak orang mencari kebahagiaan atau kepuasan melalui hal-hal duniawi, tetapi seringkali tidak menemukan arah hidup yang jelas. Dengan mempelajari firman Tuhan, seseorang tidak hanya merasakan kedamaian, tetapi juga mendapatkan hikmat yang praktis untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, belajar Alkitab bukan sekadar aktivitas religius, melainkan proses pembentukan cara berpikir dan cara hidup yang benar. Disinilah letak pentingnya pemahaman bahwa firman Tuhan bekerja secara aktif dalam membentuk karakter manusia. Bapak, Ibu terkasih, firman Allah dijelaskan sebagai sesuatu yang manis bagi jiwa, tetapi berbeda dengan makanan penutup biasa, karena efeknya bukan hanya sementara, melainkan bersifat menyembuhkan
dan mengubah secara mendalam. Banyak hal di dunia ini menawarkan kesenangan sesaat, namun seringkali tidak mampu memberikan kepuasan batin yang sejati. Bahkan terkadang justru menimbulkan kehampaan. Sebaliknya, firman Tuhan memiliki kuasa untuk memulihkan hati yang terluka, menguatkan iman, dan memberikan arah hidup yang jelas. Bapak Ibu, ketika seseorang merasa jauh dari Tuhan, pelajaran ini mengajak untuk kembali mendekat melalui doa dan membaca firman yang digambarkan sebagai air hidup yang memuaskan dahaga rohani. Konsep ini menunjukkan bahwa kebutuhan terdalam manusia sebenarnya adalah hubungan yang benar dengan Tuhan, bukan sekadar pemenuhan keinginan duniawi. Dengan membuka hati terhadap firman Tuhan, seseorang memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja di dalam dirinya. Oleh karena itu, pengalaman rohani ini bukan sesuatu yang pasif, melainkan aktif dan membutuhkan keterlibatan pribadi yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, dalam kitab Yesaya 55 ayat 1-13, pesan ini diperluas melalui undangan Tuhan yang penuh kasih kepada semua orang untuk datang dan makan tanpa membayar, yang menggambarkan anugerah keselamatan dan kebenaran yang diberikan secara cuma-cuma. Allah menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada makanan jasmani, yaitu kehidupan yang sejati dan memuaskan secara rohani. Undangan ini bersifat universal, artinya berlaku bagi siapa saja yang mau datang dengan hati yang terbuka. Selain itu, saudara, terdapat tantangan yang jelas, yaitu meninggalkan jalan yang jahat dan kembali kepada Tuhan, yang menunjukkan bahwa menerima firman Tuhan juga memerlukan perubahan hidup. Janji yang diberikan sangat besar, yaitu pengampunan, pemulihan, dan kehidupan yang diberkati, yang semuanya berasal dari kasih karunia Tuhan. Pesan ini menekankan bahwa firman Tuhan tidak hanya memberi kenyamanan, tetapi juga menuntut respons berupa pertobatan dan ketaatan. Dengan demikian, hubungan dengan Tuhan adalah interaksi yang hidup, di mana manusia merespons undangannya dengan tindakan nyata. Bapa Ibu kekasih, firman Allah digambarkan sebagai hidup dan penuh kuasa yang mampu menembus hingga ke dalam hati dan pikiran manusia, sehingga tidak ada bagian dari kehidupan kita yang tersembunyi dari pengaruhnya. Ketika seseorang membaca dan merenungkan firman Tuhan, ia sebenarnya sedang membuka dirinya untuk diubahkan dari dalam, bukan hanya diperbaiki secara luar. Proses ini seringkali tidak mudah, karena firman Tuhan juga menegur, mengoreksi, dan menantang kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, diperlukan sikap tunduk, rendah hati, dan kesediaan untuk belajar agar firman Tuhan dapat bekerja secara maksimal dalam diri seseorang. Belajar Alkitab bukan sekadar membaca, tetapi melibatkan perenungan, doa, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin seseorang meluangkan waktu untuk firman Tuhan, semakin besar pula dampak perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dengan demikian, pertumbuhan rohani tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang konsisten dan penuh komitmen, saudara.
bagaimana cara nyata untuk mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui, yang menuntut tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara utama adalah dengan menyediakan waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur, sehingga hubungan dengan Tuhan menjadi semakin dekat dan nyata. Selain itu, doa yang sungguh-sungguh juga menjadi sarana penting untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan menyelaraskan hati dengan kehendaknya. Mengikuti ajaran firman Tuhan dalam tindakan sehari-hari juga merupakan bentuk pencarian Tuhan yang sejati, karena iman yang hidup selalu dinyatakan melalui perbuatan. Bergaul dengan komunitas iman yang sehat juga dapat membantu seseorang untuk tetap bertumbuh dan tidak mudah goyah dalam iman. Semua langkah ini menunjukkan bahwa mencari Tuhan bukan hanya konsep, tetapi tindakan nyata yang membutuhkan disiplin dan kesungguhan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, seseorang akan semakin mengalami bahwa firman Tuhan benar-benar manis, memuaskan, dan membawa kehidupan yang penuh makna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.